Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Nabila Rahmawati. Hari ini aku akan menganalisis suatu produk kimia yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk kimia yang satu ini sudah nggak asing lagi bagi kita. Nah, tanpa produk kimia ini, hidup kita itu rasanya pasti kurang lengkap, kayak ada yang hambar gitu. Dan produk apa itu? Tonton terus ya videonya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Di hari ini aku akan menganalisis produk yaitu garam. Pastinya udah gak asing lagi kan? Garam ini biasanya ada di rumah sebagai bumbu masakan yang memiliki cita rasa asin, sehingga masakannya akan kita buat akan rasa lebih lezat. Garam ini biasanya mudah ditemukan di toko-toko terdekat ya. Dalam ilmu kimia, garam merupakan senyawa ionik yang terdiri dari kation dan anion, sehingga memiliki senyawa bersifat netral. Kation dan anion itu apa sih? Jadi, kation merupakan yang bermuatan positif, sedangkan anion yaitu ion yang bermuatan negatif. Garam memiliki banyak jenisnya loh. Di antaranya yaitu garam dapur, garam meja, garam industri, dan lain-lain. Nah, untuk garam dapur dan garam meja yang tersedia biasanya berupa natrium klorida dan ditambah dengan unsur atau senyawa lainnya. Tujuan saya melakukan kegiatan ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas ujian praktik kimia kelas 12 tahun 2021, dan yang kedua untuk mengetahui rumus atau struktur molekul senyawa natrium klorida, yang ketiga untuk mengetahui proses pembuatan senyawa natrium klorida, yang keempat untuk mengetahui manfaat atau kegunaan mengonsumsi garam dapur atau senyawa natrium klorida ini, dan yang kelima untuk mengetahui bahaya apabila kita mengonsumsi garam dapur atau senyawa natrium klorida ini berlebihan. Oke, dalam kegiatan yang saya lakukan, alat dan bahannya yaitu menggunakan media internet dengan alat berupa smartphone atau handphone yang saya miliki, dan yang kedua laptop. Nah, untuk bahannya saya mencari berbagai sumber referensi di internet seperti Wikipedia, blog dari para blogger, jurnal atau makalah dari para akademisi, dan YouTube. Langkah-langkah saya dalam melakukan kegiatan ini yaitu pertama, saya menentukan tema terlebih dahulu, dan akhirnya saya memilih tema untuk menganalisis produk kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mencari sumber informasi. Yang ketiga, saya membuat kerangka atau konsep bagaimana video saya akan dibuat, atau kerangka dari laporan kegiatan saya nantinya. Dan yang keempat, saya mengembangkannya menjadi suatu rancangan yang utuh. Dan yang kelima, saya mulai melakukan rekaman video atau menyusun laporan kegiatannya. Yang keenam, saya perlu mengedit rekaman yang telah saya lakukan atau mengevaluasi laporan saya. Dan yang ketujuh, proses penguploadan dari video yang telah saya buat di channel YouTube saya. Nah, sekarang aku akan membahas tentang senyawa natrium klorida yang ada di garam dapur atau garam meja. Senyawa natrium klorida ini biasanya sering disebut sebagai halit dengan rumus molekul NaCl, natrium dan klorida. Sifat fisik dari senyawa ini yaitu larut dalam air, titik-titik dan titik lembutnya cukup tinggi, dan warnanya tampak bening atau putih, serta tidak berbau. Untuk sifat kimianya, senyawa ini memiliki daya tarik antar molekul yang sangat kuat, sehingga hanya bisa dipisahkan oleh pelarut polar. Senyawa natrium klorida ini terbentuk dari suatu reaksi asam kuat dan basa yang kuat. Selain itu, senyawa ini merupakan jenis elektrolit yang kuat. Pada umumnya, garam berasal dari alam maupun buatan oleh manusia melalui berbagai reaksi kimia. Dapur atau senyawa natrium klorida dapatkan dari sumber-sumber alami, yaitu air laut, yang kedua tabung garam, yang ketiga larutan garam alami, dan yang keempat deposit tanah. Dari berbagai sumber tersebut, di Indonesia garam biasanya didapatkan dari air laut, jadi sumbernya dari air laut ya. Secara umum, proses pembuatan garam itu ada berbagai metode, contohnya menggunakan proses evaporasi, menggunakan rekristalisasi, proses open bed, dan aktivitas penambangan. Nah, di Indonesia, garam yang dibuat biasanya menggunakan teknik evaporasi secara konvensional. Langkah-langkahnya yaitu pertama, air laut akan dikumpulkan pada suatu wadah yang biasanya disebut tambak. Nah, di tambak tersebut, air laut akan diuapkan dengan pantulan sinar matahari sehingga menghasilkan suatu butiran kristal garam. Nah, butiran kristal tersebut ternyata tidak hanya mengandung natrium klorida saja, melainkan berbagai unsur atau senyawa lain yang ada di laut. Nah, senyawa atau unsur tersebut disebut sebagai pengotor yang
yang mana untuk menghasilkan suatu garam perlu dilakukan proses pemurnian. Nah, proses pemurnian ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor tersebut. Caranya dengan mencuci ulang butiran kristal tadi dengan menggunakan air bersih, kemudian dijemur lagi, dicuci berkali-kali sampai pengotornya benar-benar hilang. Setelah melalui proses pemurnian yang berulang-ulang, garam tersebut akan ditumbuk dan ditambahkan dengan unsur yodium sehingga siap dikonsumsi. Nah, yodium merupakan unsur mineral yang penting dalam tubuh karena kekurangan unsur ini akan mengakibatkan penyakit gondok. Senyawa natrium klorida ini memiliki berbagai manfaat. Di antaranya di bidang kesehatan dapat digunakan sebagai bahan cairan dialisa, yaitu cairan kimia yang membantu proses cuci darah dan cairan infus. Senyawa natrium klorida ini juga digunakan sebagai salah satu bahan kimia pembuatan sabun dan sampo. Selain itu, manfaat senyawa natrium klorida jika dikonsumsi dari garam dapur yaitu dapat dijadikan sebagai minuman kesehatan yang baik bagi tubuh karena ion-ion yang terkandung dalam senyawa ini dapat digunakan sebagai pengganti mineral tubuh yang hilang sehingga dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Untuk konsumsi, garam senyawa natrium klorida ini dapat dijadikan sebagai penyedap rasa atau tambahan bumbu dapur sehingga masakan lebih lezat. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan alami. Bahaya konsumsi natrium klorida berlebihan bagi tubuh yaitu dapat meningkatkan tekanan darah atau hipertensi. Kemudian ada juga bahkan adanya cairan di luar sel sehingga salah satu bagian tubuh akan tampak membengkak. Senyawa natrium klorida secara berlebihan dapat menyebabkan resiko penyakit jantung, stroke, dan demensia vaskular, yaitu karena tersumbatnya berbagai jaringan atau pembuluh darah di tubuh. Dan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa garam yang biasanya ada di rumah kita merupakan jenis garam dapur atau garam meja yang terdiri dari senyawa natrium klorida dan senyawa lain yang penting bagi tubuh. Garam dapur atau garam meja tersebut dibuat melalui proses evaporasi air laut yang dilakukan dengan teknik konvensional. Manfaat dari mengonsumsi garam salah satunya yaitu dapat dijadikan sebagai penyedap rasa masakan. Namun, konsumsi garam yang berlebihan juga berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya dapat meningkatkan tekanan darah sehingga mengakibatkan menderita penyakit hipertensi. Saran saya dalam mengonsumsi garam jangan berlebihan. Ikutilah petunjuk yang dianjurkan, yaitu mengonsumsi cukup 6 gram atau sekitar 1 sendok teh garam per hari, karena jika berlebihan juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Selain itu, cara penggunaannya juga perlu diperhatikan agar kita dapat memanfaatkan secara optimal khasiat dari senyawa natrium klorida atau garam ini. Dengan demikian, berakhir sudah perjumpaan kita hari ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa, bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi